Oke teman-teman, salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini Joe Update berada di Ubud teman-teman, dan kita akan ajak teman-teman virtual tour lagi melihat bagaimana sih suasana di hari bisa dibilang ini adalah liburan panjang di Bali. Jadi awal Januari atau mungkin bisa dibilang sekarang ini sudah pertengahan Januari. Jadi kita akan lihat bagaimana sih suasana Ubud, dan kita akan ajak teman-teman virtual tour secara detail seperti apa Ubud saat ini. Suasana lalu lintas tampaknya lumayan teman-teman, padat juga karena ini adalah pukul 12:06 di siang hari. Cuaca sedikit mendung tapi di pagi hari cerah teman-teman, dan sekarang sudah mulai sedikit mendung seperti ini, semoga tidak hujan. Ini kita awali videonya dari jalan Pengosekan. Jadi Pengosekan Ubud adalah salah satu ruas jalan yang bisa dibilang terdapat banyak sekali tempat makan, hotel, dan juga bar-bar juga banyak sekali di sini, serta kopi shop juga lumayan banyak sekali. Jadi jalan raya Pengosekan ini kerap menjadi tempat tinggalnya para wisatawan asing dan juga wisatawan-wisatawan domestik yang ketika liburan ke Bali memilih Ubud, mereka kemungkinan stay di sini karena fasilitas di sini cukup lengkap sekali. Mulai dari restoran, kafe, bar, minimarket, dan juga penginapan-penginapan di gang-gang kecil ini adalah penginapan-penginapan yang ramah di kantong. Yuk kita lihat seperti apa di sini. Ini jalan raya Pengosekan. Nanti hari ini kita akan coba melihat jalan Monkey Forest. Kita menuju ke sentralnya Ubud, kita lihat jalan raya Ubud dan juga sekitaran di Pasar Seni Rakyat Ubud, dan juga nanti kita akan masuk ke jalan-jalan seperti Kajang dan juga Gotama. Seperti apa, kita gaspol. Di sini tampaknya wisatawan-wisatawan berjalan kaki teman-teman di siang hari ini, dan kepadatan kendaraan lumayan di perempatan menuju ke jalan Monkey Forest ini. Ini kita coba salip dulu di sini. Di sebelah kanan ini adalah Alaya Ubud. Sangat dekat banget dengan sentral Ubud dan juga Monkey Forest Ubud. Dan di sini adalah salah satu tempat nongkrong Bison Coffee Ubud. Tampaknya ramai juga di siang hari karena waktu makan juga. Kemungkinan bebek bengil Ubud, babi guling, dan juga kuliner-kuliner yang ada di Ubud ini rame. Yuk kita lihat di depan sini adalah monumennya Monkey Forest, dan ini ada wisatawan. Losteria tampaknya tidak begitu rame wisatawannya. Sore hari biasanya mulai banyak berdatangan. Ini kita sudah memasuki jalan raya Monkey Forest teman-teman. Suasananya seperti ini. Ubud yang selalu tenang, Ubud yang selalu enak untuk dikunjungi. Berjalan kaki, menginap di sini, jauh dari keramaian, dan juga yang teman-teman yang pengen healing, Ubud adalah salah satu tempatnya. Apalagi penduduk lokal di Ubud, penduduk Bali sangat ramah banget sama wisatawan. Mereka welcome, dan juga teman-teman bisa melihat bagaimana budayanya mereka. Salah satu budaya yang menjadi contoh di Bali dan juga adat istiadatnya. Ini ada wisatawan berjalan kaki di trotoar. Tampaknya ini salah satu grup teman-teman. Ini masuk ke parkiran areanya Monkey Forest. Jadi teman-teman kalau membawa mobil, masuknya lewat sini. Social Monkey di sebelah kanan, lumayan. Dan ini adalah deretan toko-toko oleh di sini. Nah ini masih dipugar, masih ada perbaikan teman-teman. Ini kita tepat di gate kembarnya objek wisata Ubud. Nah seperti ini. Jadi ini kemungkinan nantinya setelah bersih dan sudah ready, mungkin akan semakin bagus di sini. Ada patung-patung yang menghiasi, ukir-ukiran di sepanjang jalan ini juga mencirikan kita berada di Ubud area. Ini kita lanjut terus jalan teman-teman. Kita virtual tour santai sambil mengenang-enang. Siapa tahu ada tempat-tempat yang teman-teman jalani. Ini vlog Joe Adit yang sudah kesekian kalinya di Ubud area ini. Tidak pernah bosan, setiap Joe Adit pengen healing, pengen motoran, selalu pengen jalan-jalannya di Ubud area ini. Ini ada turis dari Jepang, dan juga ada wisatawan asingnya. Banyak juga wisatawan asing sekarang menggunakan motor. Apalagi kalau teman-teman datang ke Canggu, Seminyak, ataupun ke Pecatu sana.
Jadi mereka pastinya akan menggunakan motor. Ini kita masih di Jalan Monkey Forest. Motor-motor terparkir di sepanjang jalan ini teman-teman. Kalau dulu sempat dibuat peraturan yang cukup ketat banget. Motor-motor yang parkir di sini digembosin bannya dan mobil juga. Tapi sekarang kembali lagi seperti ini. Berarti Ubud ini butuh konsisten. Aturan itu harus dikonsistenkan. Ini adalah Ubud Inn Cottage. Tamu-tamu Jepang juga dan Cina sudah mulai berdatangan ke Bali. Ubud juga sekarang ini tidak hanya terkenal sama turis Eropa teman-teman. Jadi turis-turis India sudah mulai berdatangan juga ke Ubud area ini. Jadi mereka memilih Ubud ketika menghabiskan waktu 3 hari di Legian, Seminyak maupun di area Tuban di Kuta area sana. Jadi dia memilih 1 hari tinggal di Ubud area ini. Yuk kita lanjut terus jalan. Ini ada wisatawan yang lagi bingung. Nah ini bawa motor dia teman-teman. Yuk kita lihat. Ini ada Korean restoran di sisi kiri. Dan ini The Blue Door, salah satu bar yang biasanya ada live musiknya. Jadi 3 bungalow yang barusan kita lewati. Padahal sudah ada tempat perborden untuk parkir ya teman-teman, tapi mereka tetap parkir di sini. Ini Pertiwi Ubud, Sanderos. Ada Starbucks juga di sini. Nanti di Jalan Raya Ubud juga ada Starbucks. Cafe Wayan di sisi kiri, Cafe Legend, dan ini Kajani Mua. Komaneka Ubud di sebelah kanan. Suasananya tampaknya asik sekali ya. Tidak begitu padat, tidak begitu ramai. Jadi Bali memang layak untuk dikunjungi sekarang teman-teman. Yang kemarin sempat mengeluh kemacetan di tahun 2025 kemarin. Jadi waktunya sekarang ini berkunjung ke Bali, teman-teman bisa lebih santuy, lebih nyaman, dan bisa mengeksplor tempat-tempat tanpa adanya gangguan kemacetan dan kerumunan wisatawan. Ini waktu terbaik untuk mengunjungi Bali menurut Joe Update sekarang ini. Tapi bagi pariwisata memang ini kabar buruk juga. Bali tidak begitu ramai seperti tahun lalu. Di sebelah kanan ini adalah parkiran area. Jadi sentral parkir untuk wisatawan-wisatawan yang membawa motor dan mobil menuju ke sentralnya Ubud. Lebih baik parkir di sisi sebelah kanan tadi. Ini kita masih di Jalan Monkey Forest. Ini kita akan ambil arah lurus teman-teman. Sebentar lagi kita akan tiba di Puri Saren Ubud dan juga Pasar Seni Ubud. Tanahnya sedikit basah, mungkin tadi ada hujan di sini paginya. Cuaca di Bali ini kemarin cerah banget teman-teman, dan sunsetnya juga lama banget kemarin. Sampai jam 7 malam masih terang di Bali kemarin. Dan ini wisatawan-wisatawan yang lagi berjalan kaki. Ini beruntung banget sih Joe Update datang di jam-jam segini. Barusan tadi hujan kayaknya ini teman-teman. Nah ini terjadi kemacetan seperti biasa. Sentralnya Ubud di antara Monkey Forest dan Puri Saren Ubud selalu terjadi kemacetan seperti ini. Karena kalau ke kiri ini akan menuju ke Campuhan, menuju ke Kintamani juga. Kalau ke kanan ini teman-teman juga bisa tembus ke Tegalalang dan juga balik lagi ke area Denpasar juga bisa. Jadi banyak opsi buat teman-teman yang nantinya ke Ubud jam 12 siang ini. Mungkin perlu dipersiapkan diri, terutama mental. Takutnya macet teman-teman dan teman-teman tidak sabaran. Nah ini juga toko oleh-oleh di sisi kiri. Bisa berjalan kaki ke sana, pedestrian yang cukup bagus juga. Ini ada wisatawan di sini. Jadi padat sekali. Jadi setelah ini kita akan ambil arah ke kiri. Kita akan masuk ke Jalan Kajeng. Kita lihat sebentar seperti apa Jalan Kajeng. Apakah ramai orang membeli oleh-oleh dan juga apakah ramai orang-orang yang stay di sana. Oke, di sebelah kanan ini adalah Pasar Rakyat Ubud atau Pasar Seni Ubud teman-teman. Volume kendaraan lumayan padat di sini. Dan ini adalah sudah ditutup, jadi tidak bisa ke kanan. Jadi teman-teman harus muter sedikit.
kalau membawa motor, tipsnya teman-teman harus masuk ke Jalan Kajeng. Nanti akan keluar lagi ke jalan yang tadi. Ini kita akan coba buatkan buat teman-teman. Ini kita kalau lurus menuju ke campuhan area. Kita belok kiri di sini. Kita lihat Jalan Kajeng seperti apa. Oke teman-teman, kita sudah berada di Jalan Kajeng, salah satu ruas jalan yang banyak sekali toko oleh-olehnya. Toko oleh-oleh dan juga bisa dibilang Jalan Kajeng ini kalau di pagi hari sering menjadi tempat jogging track atau tempat berolahraga juga bagi wisatawan menyisiri sawah-sawah. Jadi kalau lurus ini kita sudah banyak sekali bercerita tentang Jalan Kajeng ini. Jadi Jalan Kajeng adalah salah satu ruas jalan yang dulunya becek. Tidak ada paving-paving yang kita lihat sekarang ini, tapi dengan adanya swadaya dari tamu-tamu yang tinggal di sini, terutama wisatawan asingnya, mereka ikut membantu untuk merapikan Jalan Kajeng ini sehingga nama-nama mereka bisa dicatat di bawah sini. Ini teman-teman bisa lihat di bawah sini ada nama-nama wisatawan yang pernah menyumbang paving ataupun ikut membantu membersihkan gang ini. Nah ini kalau lurus akan tembus ke persawahan-persawahan yang cantik. Kita belok kanan teman-teman. Asik banget nih, baru hujan jadi agak sedikit sejuk di sini. Ini toko-toko oleh-oleh di sini. Jadi tip buat teman-teman yang mencari oleh-oleh di Ubud ini, jadi mungkin Jalan Kajeng adalah salah satu opsinya. Di sini teman-teman bisa nawar, bisa berinteraksi dengan pedagangnya langsung, dan juga bisa mendapatkan barang dengan harga yang lumayan murah. Nih wisatawan parkir di sini. Ini mobil nggak bisa ya teman-teman, hanya bisa motor. Jadi arah kiri juga lumayan padat. Kita ambil arah ke kanan. Turis Asia berjalan kaki, karena kalau ngomongin tentang turis-turis dari Jepang, Ubud memang salah satu tujuan wisata mereka. Jadi kalau ke Bali, mereka pasti akan berkunjung ke Ubud area ini. Minimal mereka akan stay di sini 2 hari. Lumayan padat. Nah kalau ke Puri Saren bisa teman-teman masuk. Masuknya ketika tidak ada tarian, gratis ke sini teman-teman. Jadi bisa berfoto, bisa melihat bagaimana kemegahan dari salah satu puri atau tempat tinggalnya Raja Ubud yang bisa dibilang masih awet dan juga masih dipertahankan. Ini kita bisa lihat dari sini juga, kita intip. Lumayan wisatawannya banyak juga di sini. Nanti akan ada tarian-tarian tentunya. Oke, di sebelah kanan adalah puri atau pasar rakyat Ubud. Biasanya banyak tamu-tamu duduk-duduk di sebelah kanan sana karena sore hari biasanya banyak sekali. Ini karena mungkin mendung, jadi wisatawan tidak begitu banyak di sini. Oke, jadi lumayan ramai juga, tapi tidak, kalau dibandingkan dengan Ubud di tahun 2025 mungkin tidak sebanding ya teman-teman. Seperti ini suasananya. Di sisi kiri adalah banyak sekali kopi shop, tempat-tempat nongkrong juga tepat di depannya pasar rakyat Ubud. Ini setelah ini kita masuk ke Jalan Gotama, salah satu jalan romantis yang ada di Bali. Seperti apa? Kita pernah mereviewnya di malam hari, tetap ramai juga loh teman-teman. Jadi siang hari seperti apa, yuk kita buktikan. Nah, ini turis-turis lagi berburu oleh-oleh di sini. Nah kita ke kanan sebentar lagi. Jadi kalau Jalan Gotama ini untuk membawa mobil tidak bisa ya teman-teman, karena ini forbidden dan satu arah juga. Ini kita akan masuk ke kanan. Yuk kita masuk ke kanan. Jadi Jalan Gotama adalah salah satu ruas jalan yang banyak sekali bungalow-nya atau penginapan-penginapan warga yang disewakan oleh atau di favoritnya wisatawan asing. Mereka pilih tinggal di sini karena bisa berjalan kaki menuju ke sentralnya Ubud. Ini suasananya benar-benar laid back, suasana indahnya
Ubud ini. Jadi semoga pesona Ubud, auranya Ubud ini tetap menjadi Ubud yang kita kenal dulu ya teman-teman. Tetap dengan adat istiadat yang kental, suasana yang teduh menyenangkan, alam yang indah. Semoga tidak banyak hotel-hotel yang baru lagi di Ubud area ini, dan juga semoga ini dipertahankan. Jalan Gautama ini semoga dipertahankan dengan adanya mungkin warung-warung kecil ini masih tetap dipertahankan seperti ini. Cottage-cottage yang kecil-kecil milik warga juga harus dipertahankan. Yuk kita lanjut terus jalan di sini. Ini kita akan ambil arah lurus teman-teman. Di kiri dan kanan ini adalah Jalan Dewi Sita kalau tidak salah. Wah, ini turis-turis domestik juga ramai. Ini ada Golden Monkey, restoran yang cukup ramai biasanya. Ini kita ambil arah lurus di sini. Tenang ya teman-teman. Ini yang kangen akan Ubud, lihatlah suasananya. Tenang. Ubud atau di Bali, banyak orang bilang bahwa kalau ke Bali itu kita bebas berpakaian apa aja. Bebas, tidak perlu pakaian branded. Sandal jepit pun ke mall masih bisa. Jadi ke Bali ini memang bisa dibilang orangnya tidak sirik, dan wisatawan juga bebas memakai sepatu, memakai sendal, dan ada juga mereka tidak membawa alas kaki loh ke mall teman-teman. Dan berjalan kaki juga di Bali, di pantai, di mall-mall, di sekitaran objek wisata. Jadi mereka tidak perlu barang-barang yang branded. Tasnya pun yang sederhana mereka beli di pasar oleh-oleh biasanya mereka bawa. Nah seperti ini teman-teman. Jadi mereka santai aja kalau di Bali ini. Ojas Prawana Warung. Ini sekarang kita akan tiba di Jalan Hanoman setelah kita melihat Jalan Gautama. Ini kalau motor masih bisa berlawanan arah ya teman-teman. Asik sekali. Suasana yang lebeknya dapat di sini. Kita sedikit ngebut teman-teman. Asik ya? Asik nggak? Asik nggak? Asik dong. Keren keren keren. Jadi ini suasananya. Masih mendung. Semoga tidak hujan. Sekarang setelah dari Jalan Gautama kita akan masuk dari Jalan Hanoman ini, kita akan masuk ke kiri teman-teman. Kita coba lihat juga seperti apa sih di kampung-kampung ataupun di perumahan-perumahan warga asli Ubud. Ini adalah Pura Desa Lan Pusa. Sebelum pertigaan di Monkey Forest yang tadi kita lalui, kita akan belok kiri. Bisa dibilang Ubud ini sekarang tidak begitu, atau bisa dibilang disimpulkan bahwa Bali sekarang di tahun 2026 ini memang mengalami penurunan jumlah para wisatawan teman-teman. Kita bisa bilang kemarin di Seramira juga Joadet kira akan banyak kunjungan dari teman-teman dari daerah lain, ternyata tidak begitu ramai. Walaupun ya masih ramai tapi tidak begitu ramai. Jadi mungkin ini dikarenakan karena tiket ke Bali katanya sih mahal banget teman-teman, 3 juta. Sedangkan kalau ke Thailand itu 2 jutaan. Jadi mungkin itu menjadi faktornya juga. Semoga wisatawan asing semakin banyak di Bali ini, menggantikan turis-turis domestik atau teman-teman yang sedang berada di luar negeri yang tidak sempat datang ke Bali karena tiketnya mahal. Yuk kita tonton videonya Joadet sampai selengkap-lengkapnya. Ini kita ke kanan ya.
Lalu lurus ini akan menuju ke jalan Hanoman lagi, atau menuju ke sentral Ubud lagi. Ini adalah jalan Jatayu namanya teman-teman. Kalau jalan Jatayu ini juga terdapat banyak juga cottage-cottage, dan masih bisa dibilang di ring 2-nya Ubud, tapi tetap rame karena wisatawan juga sangat suka juga tinggal di sini. Di samping harga-harga juga di sini masih terjangkau, dan suasana alam-alam pedesaannya juga masih asri seperti ini. Nah, kita kiri ya teman-teman, kita ke kiri yuk. Ini masih bisa karena ini mobil tidak bisa, tapi kalau motor masih bisa. Kita lihat seperti apa di sini. Ya, wisatawan bercampur dengan warga. Mereka berjalan kaki, dan ini lihatlah rumah-rumah warga di sini masih tergolong masih ada adat dan budayanya. Banyak juga masih hiasan-hiasan penjor yang masih kita lihat di sini. Kalau di sini tinggal, mungkin teman-teman akan lebih bercampur dengan warga lokal. Tapi jangan khawatir, warga lokal di sini memang tetap ramah. Kalau ngomongin tentang Ubud ini, memang Bali yang katanya rasis, kalau di sini mungkin tidak ada teman-teman. Jadi masih cocok juga untuk dikunjungi, dan teman-teman bisa explore Bali dengan sebaik-baiknya di sini. Tapi ada kabel-kabel menjuntai seperti ini yang sangat mengganggu para wisatawan berjalan kaki. Nih, lihatlah kabel-kabel ini, jadi mengganggu juga. Inilah kehidupan di Bali, kampung-kampung yang ada di sekitaran Ubud area. Mungkin nanti di next video kita akan coba melihat bagaimana sih kampung-kampung warga Bali di sini. Semoga trotoar ini diperbaiki lebih ya teman-teman, dan trotoar juga tidak dipakai untuk parkiran area. Jadi parkiran area tidak menghabiskan trotoar. Ini kita coba ke arah sana. Asik ya kalau kita ngevlog, fotovlog di suasana yang sekarang ini. Tidak begitu padat, tidak ada kemacetan, asik. Nah, ini teman-teman, kayaknya ada upacara di sini. Wow, ada big size penjor di sini. Wah, teman-teman kalau ke sini mungkin akan sangat terpukau dengan hiasan-hiasan penjor yang ada di sini. Ini ada piodalan besar di sini. Umat-umat Hindu lagi mengatur lalu lintas Papa Pecalang. Ya, kita lihat yuk. Nah, seperti inilah kalau teman-teman pas mendapatkan upacara atau pas ada upacara adat Bali di sini. Jadi teman-teman akan melihat bagaimana orang Bali, indahnya hidup mereka. Hidup yang bisa dibilang menjadi lebih mudah kelihatannya, ramah dengan alam, nyaman, dan kita bisa melihatnya sangat teduh banget. Yuk kita lanjut terus jalan di sini. Nah, ini jadi gini wisatawannya, mereka berpakaian santai di sini seperti ini teman-teman. Ini masih ada kemacetan di sini karena ada perbaikan jalan yang berlubang kemarin karena longsor teman-teman. Jadi tepat berada di jalurnya atau di patung Arjuna.
Asik ya. Ya ini kemacetan sebenarnya tamunya tidak begitu ramai, tapi karena memang jalannya Ubud ini sepi, kecil, sehingga ya seperti inilah teman-teman. Kita bisa lihat jalur di sini. Ini kita sudah jalan, dan tadi upacaranya ada di sisi sebelah kanan sana. Ini di perempatan ini, kalau ke kiri ini menuju ke Tegalalang, kalau ke kanan ini menuju ke Denpasar lagi, atau teman-teman kalau pengen mau berkunjung ke Istana Presiden Tampak Siring dan juga Pura Tirta Empulnya juga bisa. Ini masih ada perbaikan jalan di sini ya. Jadi sempat jalur ini berlubang, sempat viral juga. Ubud sangat cantik dengan patungnya di sini. Oke, jadi teman-teman sedikit melanggar tadi karena memang jalannya masih ditutup. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video Joe Adit selama ini. Kita sudah lihat tadi Ubud, kita udah muter-muter di Jalan Mangki Forest, Pengosekan, Jalan Kajeng, melihat Puri Saren Ubud, melihat Jalan Gotama dan Pasar Rakyat Ubud. Jadi teman-teman, itulah update-nya tentang Ubud sekarang ini. Masih ada sedikit beberapa titik-titik kemacetan, tapi tamunya memang menurun di tahun 2026 ini. Jadi kita akan jumpa lagi next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.